Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan lagi, saya akan Saudari Manhutu dari SMA Kristen Pananda Biga Papua Tengah sebagai pembicara pertama. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya terhadap mosi yang sudah diberikan sebagai tim menentang mosi dan akan menyanggah mosi dari video yang sudah diberikan. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati jika sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi lagi. Mari kita mulai argumentasi saya. Mosi ini berjudul Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Ada dua kalimat yang akan saya bahas dalam argumentasi saya. Yang pertama, orang tua mengikuti tes kelayakan. Lalu yang kedua, syarat memiliki anak. Saya akan memberikan argumen dengan posisi kontra atau menentang mosi. Lalu sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan hal ini. Perjuangan orang tua akan selalu kuingat hingga akhir hayat. Kutipan bait akhir dari puisi karya Denny Aprilia yang berjudul Sosok Perjuangan Orang Tua ini menjadi motivasi saya untuk memperkuat argumentasi saya. Jadi, orang tua mengikuti tes kelayakan. Pernyataan orang tua mengikuti tes kelayakan seolah-olah memposisikan orang tua di titik di mana orang tua belum siap atau belum layak memiliki anak tanpa tes tersebut. Seolah-olah orang tua diharuskan mengikuti tes tersebut, lalu orang tua dibolehkan layak untuk memiliki anak dengan tes ini. Dengan adanya pernyataan karena syarat memiliki anak itu melanggar kebebasan individu. Masing-masing orang tua memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak tanpa campur tangan dari pemerintah atau dari tes kelayakan ini. Tes kelayakan ini tentu akan menghasilkan nilai, bukan? Misal pemerintah atau institusi yang menyediakan tes kelayakan orang tua ini memiliki standar untuk kelayakan orang tua. Misal standarnya 60 hingga 70. Lalu ada orang tua yang tidak mencapai nilai tersebut. Tapi orang tua ini layak secara ekonomi, secara pengetahuan, bekal moral yang akan diberikan kepada anaknya nanti. Jadi apakah tes ini akan berlaku? Lalu, jika ini dibuat oleh pemerintah, ini bisa saja menyatakan penyalahgunaan terhadap tes kelayakan ini. Misal, hasil dari tes ini orang tua sudah layak untuk memiliki anak. Namun ini disalahgunakan menjadi orang tua tidak layak memiliki anak. Lalu, memiliki anak itu tidak memerlukan syarat, itu memerlukan prinsip, visi dan misi, konsep dari orang tua itu sendiri kepada anak-anaknya. Semua itu bergantung dari perspektif masing-masing orang tua. Dengan diadakannya tes kelayakan ini hanya akan menimbulkan asumsi-asumsi buruk di kalangan masyarakat dan kalangan orang tua. Lalu saya akan menanggapi argumentasi dari video yang sudah diberikan tadi. Dibilang bahwa jika orang tua tidak mengikuti tes kelayakan, lalu tidak memiliki bekal pengetahuan yang baik kepada anaknya, sehingga akan mendidik anaknya dengan cara keras, maka itu akan menimbulkan dampak buruk kepada anak itu, sehingga itu akan menimbulkan trauma. Itu tidak akan menjadi trauma jika anak tersebut bisa memahami dengan jelas bahwa cara yang dilakukan orang tuanya itu untuk kebaikan anak itu sendiri. Benar atau salah itu adalah pendapat tiap individu orang tua. Pendapat dan pandangan masing-masing orang tua, tidak ada yang benar dan salah. Cara orang tua mendidik anak itu memiliki versi cara mereka masing-masing untuk kebaikan dan kebahagiaan anaknya di masa sekarang hingga ke masa depan nanti. Dan tes kelayakan ini tidak membuktikan tes itu akurat dan efektif. Mengapa? Karena tes kelayakan bisa menipu. Misal hasilnya
orang tua tidak layak untuk memiliki anak. Namun, dia memperlakukan anaknya, mendidik anaknya dengan cara yang salah. Itu membuktikan tes kelayakan ini tidak membuktikan tes itu efektif dan akurat. Ada juga yang orang tua dinyatakan dalam tes tersebut dia tidak layak untuk memiliki anak. Namun pada akhirnya orang tua itu berhasil mendidik anaknya menjadi lebih baik dan mendidik anaknya dengan baik. Maka dari itu saya sangat menentang mosi ini yang dibilang mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Memiliki anak tidak memerlukan syarat. Memiliki anak itu memerlukan prinsip, visi dan misi orang tua itu. Dibanding membuat tes kelayakan untuk para orang tua, bukankah ada baiknya di switch tes kelayakan ini dengan membantu tanpa campur tangan, tanpa mengikuti campur tangan dari tes kelayakan. Tes kelayakan ini diganti menjadi membantu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya kepada orang tua dan keluarga itu. Jadi tes kelayakan ini sangat-sangat tidak akurat dan efektif dan tidak penting untuk menjadi syarat memiliki anak. Sekian dari argumentasi saya. Terima kasih.